Oke, halo, halo guys. Di sini hari ini aku mau cerita ke kalian tentang sesuatu gitu loh. Mungkin uh, ini sebenarnya bukan aku tunjukkan untuk siapa-siapa. Maksudnya untuk siapa-siapa yang dekat dengan aku, tetapi ini untuk salah satu artis. Aku enggak, ini ya, bukan gimana, aku bukan sok tahu atau mungkin karena aku pengen tenar atau aku pengen kasih ke kalian bahwa oh aku seperti ini, bukan seperti itu maksud aku. Tapi maksud aku itu bahwa aku di sini cuma mau kasih tahu ke kalian, kan itu ada channelnya Denny Sumargo karena kasus anaknya siapa, anaknya yang gubernur Jawa Barat ya, Bandung apa ya, Bandung ya, ya pokoknya kayak gitulah, yang hanyut di Sungai Suis itu. Nah, di situ apa katanya setiap orang yang datang ke channel siapa Denny Sumargo itu uh, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu untuk seseorang tersebut gitu. Itu kan kata yang di ada yang di internet itu kan, ada di beranda-beranda internet itu info-infonya lagi viral gitu. Nah, aku mau membahas itu kenapa? Karena buat aku terkesan sekali gitu. Terkesannya karena yang pertama di situ ada mengatakan bahwa apa podcast ya sebutannya. Ya, podcastnya itu uh, kutukan gitu, karena setiap orang yang datang ke podcastnya itu maksudnya yang memang mau mendekati ini pasti terjadi tragedi yang tidak diinginkan, yaitu ya aku nggak bisa nyebutin, nggak enak ya sama keluarganya kalau gitu nyebutin. Nah, kalau menurut aku sih itu bukan kutukan ya, bukan soal apa ya, soalnya kan aku orang daerah ya, jadi aku tahu hal-hal kayak gitu. Biasanya itu orang itu ada dikasih kalau secara rohani itu sebutannya dia dikasih karunia untuk untuk bisa kayak memfeelingkan sesuatu untuk orang tersebut gitu. Maksudnya jadi dia bisa terlontar pertanyaan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, tetapi yang sangat-sangat mendalam gitu. Biasanya itu Tuhan yang kasih karunia itu untuk dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau nggak salah aku juga sudah ada searching di podcast mana yang menyebutkan juga bahwa Denny Sumargo itu pernah mati suri ya. Nah, biasanya orang-orang yang pernah mati suri itu biasanya dia bisa tahu untuk hal-hal tersebut, dan dia bisa, maksudnya banyak hal yang dia bisa dalam artian lain. Ngerti nggak sih? Aku sulit menjelaskan karena aku orang daerah, jadi biasanya aku kalau dengan bahasa daerah itu lebih mudah dipahami. Tetapi kalau kayak bahasa kota, bahasa modern dan lain-lain aku nggak ngerti kayak gitu. Tapi yang pasti kalau orang yang sudah pernah mati suri terus dia hidup kembali, biasanya dia sudah punya hal-hal yang baru dalam diri dia gitu. Maksudnya dalam diri dia bisa maksudnya dia bisa tahu hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi kadang lebih peka dengan hal-hal yang, maaf kata nih, mistis. Iya, mistis. Itulah lebih tepatnya, mistis. Dan apalagi kalau orang-orang yang mati suri itu dia maksudnya dibawa ke kayak model ke surga, ke neraka. Biasanya hal-hal yang itu memang ada gitu loh. Itu memang ada, dan biasanya dia penglihatan tuh akan dikasih untuk dia gitu. Dan dia akan tahu segala hal gitu. Soalnya aku pengalaman pribadi ada keluarga yang seperti itu, udah pernah. Jadi dia hal-hal pokoknya hal-hal yang berbau mistis itu selalu gitu, berbau mistis, kedaerahan, keturunan nenek moyang dengan model adat istiadat dan lain-lain itu
sorry ya guys, aku memang sulit untuk berbicara hal yang seperti ini karena ya gitulah. Biasanya dia sering didatangi hal-hal kayak memberitahukan untuk hal-hal, oh akan terjadi seperti ini loh, sesuatu akan terjadi seperti ini loh di dunia, atau sesuatu akan terjadi seperti ini loh untuk seseorang, seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kan dikasih oleh Tuhan, yang kedua karena dia pernah mati suri, yang ketiga keturunan daripada nenek moyang, yang maksudnya diturunkan daripada nenek moyang bahwa dia bisa tahu hal-hal tersebut gitu. Apalagi kalau biasanya orang-orang yang seperti itu kita nggak tahu kan, kita orang biasa kan, kita nggak tahu kalau kita keturunan raja dulunya, atau kita dulu istilahnya apa, keturunan bisa menyembuhkan orang, keturunan apa namanya tuh, aduh sulit ya aku menyebutkan itu kalian ya, karena aku juga kalau berbicara hal-hal yang seperti ini itu tuh sangat-sangat sensitif sekali buat aku, dan takut gitu loh, takut akunya kenapa. Nah gitu aja sih guys buat kalian. Sama kayak model paranormal itu, aku paling suka banget dengan yang namanya siapa yang pakai topeng terus dia pakai kacamata itu. Aku nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu, yang dia suka pakai baju putih gitu loh, apa, Wareng, sorry ya kalau aku salah sebut ya, itulah pokoknya. Kalau orang-orang riwang, sorry ya guys, sorry, maaf untuk seorang yang salah aku sebutkan, dan aku suka banget dengan dia, dan dia juga memang peka untuk hal itu, dan aku percaya itu. Dan begitu juga dengan yang Denny Sumargo, jadi jangan nyalahin dia gitu loh, maksudnya bukan jangan nyalahin dia, jangan nyalahin podcastnya dia, enggak, itu sebenarnya itu lebih bagus loh punya orang-orang yang seperti itu, karena kalau memiliki orang-orang seperti